Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan subunit terakhir dari stoikiometri 2. Nah, ini adalah bagian yang agak kompleks, tapi materi ini percayalah kalau materi ini bakal dipakai seterusnya di kimia kelas 2 dan kelas 3. Jadi jangan sampai kalau kalian nggak paham, pelajari lagi, coba cari literatur lain lagi. Kalau misalnya nggak paham sama yang saya ajar, baca lagi di buku. Usahakan materi ini nih paham, kenapa bisa kayak gini, karena ini di kelas 2 dan kelas 3 tuh dasar dari semuanya, kayak gitu ya. Nah, jadi subunit terakhir itu adalah, menentukan perhitungan reaksi kimia dan reaksi pembatas. Jadi perhitungan reaksi kimia itu sebenarnya saya udah kasih di skema sebelumnya, kalau perhitungan reaksi kimia itu terbagi menjadi, 2 kasus. 2 kasus, yang mana ada kasus yang pertama itu kalau data data pereaksinya itu, satu saja, ada yang data pereaksinya ada 2. Nah, jadi kalau data pereaksinya satu aja, itu berarti cuman dari antara ada pereaksi kan menjadi produk kan, pereaksi aja satu data. Nah, tapi kalau 2 data seperti apa? Jadi kita lihat langsung saya kasih pembanding contoh reaksi yang sama dengan 3 kondisi yang berbeda. Yang pertama ya, nah perhatiin ada diketahui reaksi pembentukan gas NH3, nah jadi per N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Jadi ini reaksi kimia, ingat sebelah kiri kita sebut dengan pereaksi atau reaktan, sebelah kanan kita sebut produk. Nah, jika volume gas H2 yang dibutuhkan ialah 9 liter, berapa gas N2 sama NH3? Berarti yang diketahui di sini adalah volume dari N2 itu sama dengan 9 liter. Nah, pertanyaannya yang ditanya adalah berapa volume dari N2 sama NH3. Perhatiin, ini ada reaksinya, masukkan sini. Nah, ini kita punya data 9 liter. Kita punya data 9 liter. Oke. Nah, ini 9 liter. Pertanyaannya berapakah yang H2 dan NH3? Nah, perhatiin ini termasuk data soal yang seperti apa sih, Bu? Nah, lihat. Yang mana sih pereaksi atau reaktan? Ini adalah pereaksi itu sebelah kiri. Ini ada tanda reaksi kimia. Nah, sebelah sini ini kita sebut dengan pereaksi. Nah, itu atau reaktan. Nah, reaksi ini coba perhatian hanya ada berapa data? Hanya N2 aja yang diketahui. Berarti reaksi ini menggunakan satu data saja. Kalau satu data, untuk mencari data yang lain diapakan? Ingat hukum Gay-Lussac sama Avogadro, hukum Gay-Lussac dan Avogadro bilang jadi kombinasi dia berdua itu adalah Avogadro itu dimana dia bilang kalau ada koefisien itu akan sebanding sama mol. Koefisien tuh akan sebanding sama mol. Koefisien tuh sebanding sama mol dan sebanding sama volume. Sorry, saya agak lagi pilek volume. Nah, perhatiin dari yang bisa dari koefisien kita bisa pindahkan data mol atau volume. Nah, dari kalau ada koefisien, ini koefisiennya udah setara, maka pindahkan reaksinya mol sama volumenya. Itu bisa pindah. Nah, coba lihat ini nih 9 liter. 9 liter nih adalah volume. Kalau volume berarti data bisa kita pindahkan menggunakan koefisien. Nah, bisa pakai cara yang ini 9 liter. Satu aja 9 liter. 9.000. Berarti kalau 3 berarti volumenya berapa? Kita pindahkan pakai koefisien. Ini pindahkan menggunakan koefisien. Menggunakan perbandingan koefisien. Yuk.
1 aja 9 liter. Berarti kalau 3 itu sama dengan 27 liter. Nah, bisa pakai gini, terus 1 aja 9, berarti kalau 2 berarti 18. Itu cara cepat. Kalau kalian nggak paham, kalian bisa kerjakan seperti ini koefisien, ini volume, terus kalian buat seperti ini. Bisa buat gini. Nah, koefisien 1 aja, ini Tam ya. Koefisien 1 aja dapat volumenya 9. Berarti kalau 3 adalah X. Diapain? Ini kali silang, boleh pakai cara ini, boleh pakai cara tadi. Nah, kali silang berarti X sama dengan 1 kali X sama dengan 9 kali 3. Berarti X sama dengan 27. Sama ya, mau pakai cara ini atau cara yang ini. Jadi kesimpulannya, apabila kalian mendapat suatu reaksi, datanya cuma 1, untuk memindahkan data yang lain, itu tinggal ubah dia jadi volume atau mol. Itu bisa langsung dipindahkan menggunakan koefisien. Nah, sekarang masuk ke soal nomor 2. Nah, masih soal yang sama, nomor 2 juga reaksi yang sama, biar kalian enak ngebandinginnya. Jika massa suatu gas nitrogen itu adalah 2,8, dibutuhkan dalam reaksi ini ialah 2,8. Berapa ya volume NH3 yang dihasilkan? Nah, kalau seperti ini ada berapa data? Coba perhatiin. Ini copy dulu ya. Ini punya data, kita punya berapa data? NH3, cuman ada satu data, yaitu ini sebanyak 2,8 gram. Nah, perhatiin, ini data tunggal juga, cuman ada satu data, berarti kalau satu data kita tinggal, kalau cuma satu data, gampang, kita tinggal pindahin data ini, terus ke data ini. Bisa pindahin dari data ini, kita juga bisa pindahin data ini ke sini nih. Bisa kita pindah dari data ini, kita bisa pindahin ini juga kita bisa pindahin data ini. Nah, cara mindahinnya ingat, yang bisa pindah itu dari perbandingan koefisien, yang bisa pindah itu kalau enggak mol, volume. Nah, sementara ini adalah gram. Gram itu adalah massa. Jadi massa itu nggak bisa pindah. Yang pindah itu harus dalam bentuk mol atau volume. Nah, massa itu nggak bisa langsung dipindahin ke volume. Nggak ada rumusnya. Nggak ada rumusnya. Abang jangan lupa ini. Nah, mol sama volume. Dan terus berarti kita kalau massa kita bisa pindahin volume nggak bisa. Jadi kita bisa jadiin convert dari massa ke mol. Jadi massa nggak boleh pindah, kita harus pindahin dalam bentuk mol. Mol atau simbol N. N itu sama dengan gram per mr. Gram per mr, baru masukkan gramnya berapa? Gramnya sama dengan 2,8 gram. 2,8 gram, terus mr-nya sama dengan N itu 14, AR-nya kali 2. Bu, 14 dapat dari mana? Saya lupa masukkan. AR titik dari N itu sama dengan 14. Kalau N2 berarti 14 kali 2 ya. Nah, nih. Masukkan sama dengan 2,8 per 28. Sama dengan 0,1 mol. 0,1 mol. Berarti N2 ini punya mol sama dengan 0,1 mol. Gitu. Nah, 0,1 mol kita pindahin nih ke H2. Yang ditanya NH3 ya. 1 aja molnya 0,1 mol. Berarti kalau 2, 1 aja nih koefisiennya 0,1. Berarti kalau 2, 0,2 mol. Jadi kayak gitu. Jadi yang boleh pindah itu massa nggak bisa pindah. Tapi kalau dia udah jadi mol atau jadi volume, dia boleh pindah. Kita pindahin 0,2.
Kemudian masuk ke pertanyaannya, berapakah volume NH3 yang dihasilkan? Ternyata yang ditanya adalah volume dari NH3. Volume dari NH3 itu kita nggak tahu ini yang ditanya, tapi kita punya bekal kalau molnya, mol NH3-nya sama dengan mol NH3-nya tuh sama dengan 0,2. Nah, kalau ada kayak gini berarti gimana mencari volume kalau ada mol? Anggap aja ini STP ya soalnya. Ada keterangan STP, saya lupa juga kasih keterangannya STP, berarti kecat mol sama dengan volume per masukkan mol sama dengan volume per 22,4 kebesaran volume per 22,4. Nah, ini baru dimasukkan. Berarti volume sama dengan 0,2 dikali 22,4 sama dengan 44,8. 44,48. Perhatiin, karena ini gram, berarti jadinya mol. Kalau mol berarti dia menjadi liter, 4,48 liter. Jangan lupa kalau mol, kalau liter dan gram itu data soal akan menjadi mol. Kalau soalnya mililiter atau dia miligram, maka ini bentuknya adalah milimol. Jangan lupa ya. Nah, itu adalah kalau satu data. Kalau dua data gimana ya, Bu ya? Kalau dua data, perhatiin, nah ini kalau ada soalnya dua data. Contoh ya, ada N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Jika massa N2 tuh ada 38 gram, ada 38 gram, ini ada 28 mg, kemudian bereaksi sama data H2-nya 0,1 molar dan volumenya 60 mili. Nah, kan berarti kan ada dua data nih. Tentukan siapa sih sebenarnya pereaksi pembatasnya, siapa mau pereaksi sisa. Nah, kalau misalnya dapat soal yang datanya lebih dari satu, berarti kan datanya dua, maka kalian harus membuat tahapan reaksi. Jadi jika kenapa, Bu? Kenapa? Kalau datanya satu, enak. Berarti pakai itu. Pakai data itu ada. Tapi kalau datanya pereaksinya ada dua, jika data pereaksi ada dua, maka harus membuat tahapan, harus membuat tahapan reaksi. Tahapan reaksi. Karena agar mengetahui siapa yang akan tersisa dan yang habis. Nah, jadi kalau ada dua orang, pasti ada yang sisa, ada yang habis. Atau kadang-kadang dua-duanya habis. Jadi kita tuh harus cek. Jika data reaksi ada dua, maka harus membuat tahapan reaksi agar mengetahui siapa yang sisa dan siapa yang habis. Tahapan reaksi itu ada 3 tahapan. Ini yang dipakai di kelas 2 ya. Ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap yang pertama mula-mula. Mula-mula dilambangkan oleh M, terurai T, dan sisa S. Nah, mula-mula, terurai, dan sisa. Nah, tahapan ini nih masing-masing harus dalam bentuk mol. Masuk ke tahapan ini harus dalam bentuk mol atau volume. Tahapan 3 tuh data dalam bentuk mol atau volume. Mol atau volume. Nah, mol atau volume. Mol atau volume. Nah, biasa sih yang paling sering mol. Jadi, kapan masukin mula-mula? Nah, tahap mula-mula itu adalah mol yang mana sih? Mol awal atau mol soal. Mol awal yang didapat dari
dapat dari data soal. Dapat dari data soal. Jadi soal apapun itu tuh kalau masih awal itu namanya tahap mula-mula. Nah, jadi ingat kalau seperti ini kan belum bentuk mol nih. Saya jelaskan ini dulu ya, mula-mula. Terus tahap terurai itu adalah tahap yang mol yang bereaksi atau kita biasa kenal dengan yang habis bereaksi. Nah, tahapan terurai itu memiliki catatan khusus yang perlu diingat. Mol yang bereaksi, yang habis, dan dia bisa mol yang bereaksi atau yang habis siapa? Mol yang bereaksi atau yang habis. Terus mol bereaksi yang habis, kemudian bisa dipindahkan menggunakan koefisien. Bisa dipindahkan dengan koefisien. Nah, itu terurai. Sisa adalah tahap akhir, tahap mol akhir. Nah, Bu pakai pada tahap sisa lah yang kita pakai nanti untuk next pertanyaan. Yang pertama, jadi kita lihat ya, mol N ini belum bentuk mol, jadi kita buat dulu molnya biar enak. Jadi saya cari dulu ya, ada mol N2, 28 mg. Ini berarti saya cari dulu ya, mol dari N2, terus ada mol dari H2. Mol dari N2 dan mol dari H2. Itu kita cari dulu, karena baru bisa masuk ke tahapan reaksi kalau bentuknya 2. Oke, masuk ya. 28 dibagi kalau gram per, ingat gram per mr, ini saya gram per mr, berarti sama dengan 28 dibagi 2,8 gram dibagi dengan 28, berarti sama dengan 0,1. Perhatiin dia pakai miligram, maka jadinya adalah milimol. Oke. Nah, nih. Terus yang H2. Ini M kali ada molar. Molar tuh rumusnya M dikali V, berarti 0,1 dikali 60 sama 60 mili, berarti 6 mili. Oke. Ini 1 ya. Ini 1, ini 6 milimol. Oke. Udah berbentuk mol, baru kita buat tahapan reaksi yang tadi barusan saya jelaskan. Masukkan. Masukkan. MTS. Nih. MTS. Udah, MTS. Masukkan. MTS. Nah, jadi kapan sih dimasukin tahap mula-mula? Nah, tahap mula-mula adalah tahap awal dari data soal. Nah, ini data soalnya. Masukkan 1. Terus masukin H2 tuh datanya 6. Nah, terurai itu merupakan ranah dari reaksi pembatas atau reaksi yang habis. Cara ngecek reaksi pembatas itu caranya gini, tahap terurai, tahap terurai itu terurai, sebentar, 1 sama 6, terus coba lihat produk. Produk, kalau dalam reaksi kimia itu kan produk kan waktu awal-awal belum terbentuk tuh, jadi kita tulis 0. Kenapa 0? Ada keterangannya, dikasih keterangan 0 karena belum terbentuk, Jadi kasih 0 karena belum terbentuk. Nah, sekarang masuk ke tahap terurai. Nah, di tahap terurai ini mau diperhatikan dikit. Tahap terurai itu yang pertama, kalau reaksi itu diberi ada tanda negatif. Jadi kalau reaksi itu dikasih tanda negatif karena selalu berkurang. Terus kalau produk dikasih tanda positif karena selalu bertambah. Jadi seperti ini nih. 1 ini kurang,
ini kurang, kemudian ini tambah. Nah, masukkan min pluskan reaksi selalu dikasih tanda negatif, ini tambah. Kemudian di tahapan terurai akan nampak siapa sih sebenarnya yang bakalan habis atau mol mana sih yang kita pakai buat bereaksi. Kenapa harus pakai yang mana? Karena ini menggunakan 2 data. Karena 2 data berarti kita harus cek lagi gitu, yang mana sih yang kita pakai. Caranya kita mencari reaksi pembatas. Pembatas yang kita pakai. Jadi mencari reaksi pembatas itu artinya reaksi yang habis terpakai. Habis terpakai. Caranya itu adalah mol dibagi koefisien. Jadi mol yang ada itu dibagi koefisien. Cari yang paling kecil. Itu mol terkecil. Nah, mol terkecil itulah yang akan menjadi reaksi pembatas. Nah, sekarang saya cek dulu ya. Di sini ada 2 orang. Ini ada 2 orang, kalian boleh cek. Yang pertama itu ada si N2. Coba dulu, ini ada N2. Nah ya, kalau data N2, perhatiin, kalau data N2, lihat molnya berapa? 1 dibagi koefisiennya 1, berarti 1 bagi 1 sama dengan 1 mol. Terus kalau yang satu lagi H2, kalau H2 itu sama dengan 6, tapi koefisiennya 3, sama dengan 2 milimol. Mana yang paling kecil? Nah, kalau ngelihat seperti ini, yang paling kecil itu adalah 1 milimol sama 2 milimol itu yang paling kecil ini. Si 1 milimol. Maka ini adalah reaksi pembatas. Nah, 1 milimol. Jadi ini kalau udah reaksi pembatas kan reaksi yang habis, maka saya kasih ini nilainya 0. Karena reaksi pembatas. Udah, terus baru kalian pakai kotak nih sebelah sini. Jadi, nah ini gunanya nih yang merah nih. Jadi 1 dikurang berapa ya? Sama dengan 0, 1. Berarti ini min 1. Udah, kemudian dari sinilah data ini kita bisa pindah-pindahkan datanya ke tempat lain. Jadi dalam soal reaksi kimia tuh kita cari dulu reaksi pembatas atau reaksi mana yang habis data itu tuh yang digunakan untuk pindah ke data yang lain. Terus reaksi pembatas tuh dipindahkan menggunakan perbandingan dengan koefisien. Jadi jangan lupa kita pakai dipindahkan dengan koefisien. Udah ya. 1 aja 1, berarti kalau 3, 3. Nah, 1 aja 1, berarti kalau 2, 2. 2. 1 aja 1, berarti kalau 2, 2 milimol. Jadi seperti itu. Nah, baru kita lanjutkan. 6 dikurang 3, berarti 3 milimol. 0 ditambah 2, berarti 2 milimol. Nah, jadi kayak gitu tuh. 0, 3, 2. Dah, baru masuk ke pertanyaan soal siapa reaksi pembatas, siapa mol sisanya, dan siapa gas NH3-nya. Baru kita jawab. Reaksi pembatasnya adalah yang habis, yaitu ini merah ya, yaitu N2. Itu ada reaksi pembatas. Kemudian siapa mol sisanya? Nah, mol reaksi sisanya adalah 3 mol dari H2. Kemudian, dan berapa ya volume gas NH3 jika suhunya 27 derajat? Bu, suhunya 27 derajat. Nah, pakai yang mana? Yang di sisa ini loh. Ternyata dapatlah mol NH3 sama dengan 2 milimol, berarti
2 milimol, berarti volume sama dengan, ingat mol sama dengan volume per 24,4 kalau dia suhu bukan 0 Celcius. Ini kan suhunya 27 derajat nih. Nah, makanya pakai 24,4. Ini suhu ya, berarti volumenya sama dengan 2 dikali 24,4 liter. 24,4 liter sama dengan 4,8 ya. Sama dengan 48 mililiter. Kenapa mililiter, Bu? Karena ini milimol. Kalau mol berarti jadinya liter. Kalau milimol berarti mililiter. Ya, sekian. Coba kerjain. Kalau kalian ngeliat, itu pasti nggak ngerti. Tapi kalau kalian coba sendiri, kan bakal paham kemana kesulitan kalian dan kalian bisa fixkan di mana kalian struggle-nya. Jadi silahkan contoh soal berikut kalian boleh kerjain. Next hari Senin, hari Selasa saya bakal upload pembahasan dari soal nomor 4 ini. Sekian, saya tutup pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.